Horas Amanginang, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita, yang memberikan kita kekuatan dan semangat untuk mengerjakan segala pekerjaan kita hari ini. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32 yang berbunyi demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ada dua kata yang sangat penting kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu kata sabar dan kata menguasai diri. Saudaraku, dua kata ini sangat penting untuk boleh kita lihat di dalam diri kita masing-masing. Seringkali dalam percakapan-percakapan yang biasa kita dengarkan, orang sabar adalah kasihan Allah. Pernyataan itu sebenarnya sangat benar sekali, karena Allah menuntut dari diri kita adalah menjadi pribadi yang sabar. Meskipun saudara-saudara, tidak semua orang bisa menjadi orang sabar dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena dalam perjumpaan kita dengan berbagai realita kehidupan kita, ada hal yang menyenangkan hati kita, ada yang menjengkelkan hati kita, ada yang membuat kita tersinggung, membuat kita marah, dan sebagainya. Saudaraku, tidak semua orang bisa menjadi orang yang sabar dalam kehidupan ini. Tetapi firman hari ini berkata kepada kita dengan jelas bahwa orang yang sabar itu dikatakan melebihi seorang pahlawan. Saudaraku, mari lihat kekuatan daripada kata sabar dalam kehidupan kita. Seorang pahlawan yang dikatakan adalah seorang pejuang yang mempergunakan tenaganya, kekuatannya untuk merebut sebuah kemenangan. Tetapi firman Allah berkata, seorang yang sabar lebih hebat, lebih bernilai dari seorang pahlawan. Mengapa? Saya melihat bahwa di dalam kata sabar ini memberikan suatu pemahaman religius kepada kita bahwa orang yang sabar adalah orang yang memberikan tempat kepada Tuhan untuk bertindak, melakukan sesuatu yang mungkin dalam hati kita, pikiran kita sangat berlawanan. Ketika kita memberikan tempat kepada Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik dalam setiap pergumulan persoalan hidup kita, itu akan mengajar kita menjadi orang yang sabar. Kita boleh menguasai diri kita boleh melihat situasi kondisi, kita boleh mengerem perkataan kita supaya perkataan kita tidak jatuh pada pencobaan. Saudaraku, mari lihat. Orang yang mau menjadi orang sabar adalah orang yang mengimani bahwa kebenarannya itu terbatas. Tetapi ketika Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang mulia di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari belajar dalam hidup kita ini menjadi orang yang sabar, yang memberikan tempat kepada Tuhan, sehingga Tuhan bertindak melakukan apa yang terbaik, bukan menurut pikiran kita, perasaan kita, tetapi menurut kehendak Allah. Yang kedua adalah menguasai diri. Saudaraku, salah satu buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Tidak semua orang bisa menahan diri, saudaraku. Ada banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya, yang selalu ingin tampil menjadi pemenang, menjadi orang yang dominan dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, seorang yang bisa mengendalikan dirinya, yang menguasai dirinya, dia adalah melebihi seseorang yang merebut kota. Saudaraku, mari lihat. Di sana ada kata menguasai diri, menahan diri, bukan berarti adalah kita orang yang kalah. Tetapi orang yang menahan diri adalah orang yang bijak, yang bertindak hati-hati. Sebab dia tahu bahwa ada proses, ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita, supaya apapun yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita putuskan dalam kehidupan ini, harus berjalan di dalam waktunya Tuhan, bukan waktunya kita sebagai manusia. Saudaraku, mari lihat, dua kata ini sangat penting dalam hidup kita. Mari belajar menjadi orang yang sabar. Yang kedua, mari belajar menjadi orang yang bisa menguasai diri kita, menahan diri kita, sebab Tuhan yang punya kuasa lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita semuanya.
Kiranya hari ini kita bekerja dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati Amanginang yang bekerja hari ini. Tuhan memulihkan Amanginang yang sakit. Tuhan menghiburkan saudara-saudaraku yang berduka. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudaraku yang lemah. Semoga hari ini kita boleh bekerja dengan baik. Dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh sabar menguasai diri kita di dalam setiap kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Mengajar kami menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang mampu menguasai diri, dan memberikan tempat kepadamu, supaya Tuhan yang bertindak menurut kehendak-Mu. Sebab tindakan Tuhan, pekerjaan Tuhan adalah yang terbaik untuk kami aminkan dalam kehidupan ini. Sertai kami dalam satu hari ini Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.